Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Kami dari kelompok 8 sebelumnya perkenalkan nama saya Roni Eskanamida Mani dan rekan saya Ketut Mertayudi Aryana. Pada video kali ini kami akan menjelaskan model pengembangan kurikulum Sailer dan pengimplementasiannya pada sebuah sekolah. Sebelumnya, mode ini dicetuskan oleh 3 pelopor utamanya, yaitu Sailer, Alexander, dan Lewis. John Galen Sailer adalah seorang pendidik terkenal dengan segudang pengalaman di bidang pengembangan kurikulum. Beliau adalah seorang profesor Fabri di Finlandia pada tahun 1962. Karya Sailer dalam pengembangan kurikulum diakui secara luas, dan kontribusinya terus mempengaruhi pendekatan pendidikan saat ini. Nah, jadi di antara model pengembangan kurikulum yang ada, model kurikulum Sailer, Alexander, dan Lewis yang dikembangkan oleh 3 pendidik Amerika yang memberikan kontribusi di bidang kurikulum. Ketiga beliau meninggalkan karir yang mengesankan dan meninggalkan warisan yang masih dipelajari dan diimplementasikan sampai saat ini. Model Sailer ini merupakan model pengembangan kurikulum yang memiliki 3 tahapan dalam proses pengembangannya, dimulai dari tahapan melihat dari tujuan sasaran dan bidang kegiatan, implementasi kurikulum, dan cara pengajaran serta tahapan evaluasi. Nah, sebelumnya kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan-bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tanpa adanya kurikulum ini, pendidikan tidak dapat terlaksana dan tujuan pendidikan tidak akan terwujud. Selanjutnya kita masuk ke model pengembangan model Sailer, di mana sudah disebutkan terdapat 3 tahapan dalam proses pengembangan model Sailer, yakni tujuan sasaran dan bidang kegiatan, implementasi kurikulum, dan cara pengajaran serta evaluasi. Pada langkah yang pertama, perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama atas ketercapaian yang akan diharapkan nanti. Sailer, Alexander, dan Lewis mengklasifikasikan serangkaian tujuan ke dalam 4 bidang kegiatannya, yakni di mana pembelajaran terjadi. Pertama, itu pada pengembangan pribadi, kedua, kompetensi sosial, keterampilan yang berkelanjutan dan spasial. Setelah tujuan dan sasaran serta bidang kegiatan ditetapkan, perencanaan memulai merancang kurikulum. Diputuskan kesempatan belajar yang tepat bagi masing-masing bidang kegiatan. Tahap kedua, yakni cara pengajaran. Setelah rancangan dibuat, maka guru-guru menjadi bagian dari rencana kurikulum tersebut dan harus membuat rencana pengajaran. Mereka memilih metode bagaimana kurikulum dapat dihubungkan dengan pelajar. Guru pada tahap ini harus dikenalkan dengan istilah tujuan pengajaran, sehingga guru dapat memerinci tujuan pengajaran sebelum memilih strategi atau cara presentasi. Terakhir, pada tahap evaluasi. Akhirnya, perencanaan kurikulum dan guru terlibat dalam evaluasi. Dalam tahap ini, harus memilih metode evaluasi yang benar. Sailer, Alexander, dan Lewis mengajukan 2 rancangan yang mengizinkan. Yang pertama, evaluasi dari seluruh program pendidikan sekolah, termasuk tujuan, subtujuan, keefektifan, pengajaran akan pencapaian siswa dalam bagian tertentu dari program. Yang kedua, terakhir evaluasi dari program evaluasi itu sendiri. Proses evaluasi ini memungkinkan perencanaan kurikulum menetapkan apakah tujuan sekolah dan tujuan pengajaran telah tercapai. Di sini kami mengambil contoh penggunaan model Sailer pada pelajaran siswa SMP IPA terintegrasi. Pada langkah pertama, tujuan dan bidang kegiatan kurikulum dimulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan diciptakan peserta didik. Maka dalam implementasinya pada pembelajaran IPA, di mana tahapan ini siswa mampu melakukan klasifikasi makhluk dan benda berdasarkan karakteristik yang dipelajari. Kemudian pada tahapan kedua, yakni pada implementasi kurikulum dan cara pengajarannya pada sebuah kelas.
Di sini, guru menjadi bagian dari rencana kurikulum dan memilih metode bagaimana sebuah kurikulum dapat dihubungkan dengan pelajaran. Pada tahap ini, siswa mampu melakukan penyelidikan sederhana dengan menerapkan metode ilmiah yang digunakan dalam pembelajaran. Terakhir adalah tahapan evaluasi. Pada tahapan ini merupakan bagian akhir. Apakah tujuan kurikulum yang sudah dibuat memang didasari atas kebutuhan masyarakat dan individu? Pada evaluasi ini terbagi atas dua, yakni evaluasi kurikulum dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi kurikulum ini merinci pada analisis kebutuhan masyarakat, kebutuhan individu, dan beberapa ahli bidang tertentu maupun kelompok. Evaluasi pembelajaran yang merinci masukan pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Baik, jadi itu merupakan tayangan video pengembangan model Seiler, baik dari segi tahapan maupun implementasinya dalam pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan wawasan terkait dengan pengembangan kurikulum. Sekian dan terima kasih. Kami kelompok 8 pamit undur diri. Om Santi All. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.